Assalamualaikum semua para pecinta film animasi dan bertemu kembali dengan saya di channel Banmas Movie. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang admin akan melanjutkan part ke-9 dan untuk kalian yang belum nonton part sebelumnya, admin sarankan untuk tonton terlebih dahulu ya, supaya ceritanya bisa sinkron dengan part yang ini. Part sebelumnya memperlihatkan Showu dengan Tangsan. Mereka berdua melakukan kalibrasi dengan diiringi sorakan riuh para penonton. Dan usai pertandingan tersebut, mereka semua pun bergegas pulang ke akademi. Namun di sini Tangsan merasakan sakit di bagian dadanya akibat dari benturan palu saat ia berusaha melindungi Showu. Sehingga dengan sebab itu mereka berdua pun tertinggal oleh teman-temannya. Dan setibanya mereka di pintu gerbang akademi, di situ sudah terdapat Daimu Bei yang nampak sangat marah terhadap sikap Ning Rongrong yang begitu sangat angkuh dan menganggap dirinya lah yang paling berkuasa, sampai membuat Daimu Bei mengeluarkan kekuatannya dan hampir melukai Ning Rongrong. Beruntungnya datang Tangsan yang menghentikan kejadian itu. Di sini Tangsan berusaha meredam kemarahan Daimu Bei. Ia juga mengingatkan Ning Rongrong akan keangkuhan hatinya yang dapat menghancurkan dirinya sendiri, meskipun dirinya seorang putri kerajaan sekalipun. Oscar yang sebenarnya mencintai Ning Rongrong, ia pun juga mengingatkan Ning Rongrong atas kelakuan dirinya yang membuat semua temannya kecewa terhadapnya. Mendengar itu dirinya pun sadar jika apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Ning Rongrong sudah lebih awal berdiri di depan bendera kehormatan akademi sambil menyesali kelakuannya tadi malam. Dan tak berselang lama semua temannya menyusul untuk berbaris bersamanya. Saat itu juga datang kepala akademi yang langsung menghadap ke mereka semua. Di pagi itu juga Oscar nampak kegirangan karena kekuatan rohnya yang telah naik ke level 30. Sehingga kepala akademi memerintahkan ke mereka semua untuk pergi ke hutan Xingdu, yaitu suatu hutan perburuan roh. Dan misi tersebut di bawah pimpinan Guru Zawuji untuk membantu Oscar dalam mencari dan mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Jadi ketika kekuatan jiwa mereka telah mencapai level 30, maka yang harus dilakukan ialah menambahkan cincin jiwanya menjadi 3 cincin. Dan harus menambahkan satu lagi cincin jiwa setiap kali level kekuatan jiwanya bertambah 10 level. Yang berarti jika kekuatan jiwanya telah naik menjadi level 40, maka mereka harus menambahkan satu cincin jiwa lagi menjadi 4 cincin jiwa. Dan kepala akademi memberi mereka misi untuk mereka selesaikan saat itu juga, yaitu memakan sosis buatan Oscar. Yang pasti sosis itu Oscar ciptakan dengan kemampuan jiwa miliknya. Mereka semua pun terkejut mendengar perintah dari kepala akademi, karena mereka semua beranggapan sosis buatan Oscar menjijikkan jika untuk dimakan. Tapi di sisi lain mereka harus tetap memakannya, karena sosis itu akan membantu mereka nanti dalam pemulihan jiwa. Tanpa ragu sedikit pun, Ning Rongrong langsung mendahului mereka semua untuk maju ke depan, dan kemudian langsung memakan sosis itu sambil meminta maaf sekaligus berjanji dirinya akan tetap tinggal di Akademi Shrek dan hidup damai bersama teman-temannya. Selanjutnya mereka semua pun berkumpul di depan pintu akademi dan berniat akan pergi ke hutan Xingdu. Tapi sebelum mereka menuju di hutan perburuan roh, terlebih dahulu mereka semua harus melewati hutan kecil yang terdapat di depannya, dan selanjutnya menuju ke kota untuk beristirahat. Di sini Guru Zawuji memerintahkan Daimu Bei untuk menjadi ketua tim. Di sisi lain, Guru Zawuji mengawasi mereka semua dari atas pohon untuk berjaga-jaga jika terdapat suatu hal yang tak diinginkan. Dan singkat cerita, setelah mereka berlarian cukup jauh menyeberangi hutan, alhasil mereka pun tiba di sebuah kota kecil.
dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sekaligus memesan makanan. Saat itu juga datang murid dari Institut Changhui bersama gurunya yang langsung membuat keonaran di tempat tersebut dengan mendorong semua orang yang menghalangi jalannya. Melihat itu, mereka semua pun merencanakan sesuatu untuk memberi pelajaran ke murid tersebut. Namun ternyata rencana bulus mereka terdengar oleh salah satu dari murid tersebut, sehingga rencana mereka lebih didahului murid Institut Changhui. Tapi itu bukanlah suatu masalah bagi mereka, justru murid itulah yang dalam masalah menghadapi murid dari Akademi Monster. Karena hanya dengan melawan Shou seorang diri, para murid Changhui itu pun langsung dibuat kocar-kacir. Melihat muridnya yang tak berdaya menghadapi seorang perempuan, guru itu pun geram dan kini dia langsung turun tangan menghadapi mereka semua. Ternyata guru itu bernama Ye Zuko, yang merupakan seorang kepala Departemen Perhubungan Akademi Changhui. Dia pun mengeluarkan martel slownya yang tak lupa juga dengan cincin jiwanya. Ya, guru itu mempunyai level 50 ke atas yang dapat dilihat dari jumlah cincin jiwa yang ia keluarkan, yang hanya berjumlah 5 cincin, dan itu berarti dia berada di tingkatan Master Raja Roh. Tangsan yang melihat guru Yezuko mempunyai martial soul berupa kura-kura, ia pun mengira guru Yezuko merupakan master roh tipe pertahanan, yang berarti hanya mempunyai pertahanan yang kuat namun lemah dalam penyerangan. Sehingga ia pun menganalisis dan menyusun sebuah strategi penyerangan yang efisien untuk melawan seseorang dengan pertahanan yang kuat. Mereka semua pun berbaris dan saling menunjukkan martial soul-nya masing-masing. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun tak dapat terhindarkan. Terlihat mereka semua sangat begitu semangat dan penuh percaya diri menghadapi guru Yezuko, karena mereka semua sangat yakin rencana mereka akan berhasil. Tapi pada kenyataannya, guru Yezuko juga mempunyai sistem pertarungan dan penyerangan yang sangat baik. Alhasil semua serangan yang mereka semua layangkan mudah sekali untuk guru Yezuko atasi. Tak lama kemudian datang guru Zauji yang langsung meminta mereka semua untuk masuk dan beristirahat, dan menyerahkan itu semua kepadanya. Ya, guru Zauji dapat dengan mudahnya mengalahkan guru Yezuko. Bahkan guru Zauji tak menggunakan martial soul-nya sama sekali. Hanya dengan pukulan kecil, guru Yezuko langsung dibuat tumbang. Dan di keesokan harinya, mereka semua pun sudah berada dan bersiap diri di hutan perburuan binatang roh. Di hutan tersebut terdapat berbagai jenis dan spesies binatang roh, dengan berbagai usia dari ribuan sampai puluhan ribu, yang tentu saja binatang roh di hutan tersebut mempunyai sifat keganasan yang beragam.
sehingga guru Zauji berpesan ke mereka semua untuk tidak menjauh darinya lebih dari 20 meter. Dan mereka semua pun memulai perburuan tersebut dengan dipimpin guru Zauji langsung. Tak berselang lama, perjalanan mereka pun dihentikan dengan suara binatang roh yang semakin mendekat. Semua pun bersikap siaga penuh waspada. Sementara itu, Jujuking berinisiatif memanjat pohon dengan maksud dapat melihat dengan jelas binatang roh itu. Yang ternyata binatang roh yang menuju ke mereka semua berupa binatang ular dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan mempunyai ciri tanduk merah di bagian kepalanya. Mengetahui Tangshannya lebih memahami mengenai karakteristik dari ular itu, guru Zauji pun meminta dirinya untuk memimpin dan menangkap ular tersebut. Dan penangkapan ular itu pun dimulai. Semua mengarahkan kemampuannya. Tangshan menghadang dengan kekuatan jaring rumput miliknya. Dan Daimu Bai mengeluarkan kekuatan harimaunya yang langsung menghantamkannya ke tubuh si ular. Dan semua upaya telah mereka lakukan sampai pada akhirnya ular itu pun dapat ditumbangkan. Tapi ternyata tak semudah itu untuk melumpuhkan ular tersebut. Sehingga kini tiba waktunya guru Zauji mengeluarkan kekuatannya, sehingga membuat ular itu pun terjatuh dan tak dapat lagi terbang karena efek dari kekuatan gravitasi guru Zauji yang begitu sangat kuat. Alhasil, dengan mudahnya beliau dapat menangkap dan melumpuhkan ular tersebut. Beliau pun langsung menyuruh Oscar untuk segera menyerap cincin jiwa dari ular itu. Namun, di saat Oscar akan memulai ritualnya, tiba-tiba datang nenek-nenek dengan langsung mengeluarkan 5 cincin jiwanya. Tak tinggal diam, guru Zauji juga langsung mengeluarkan 7 cincin jiwanya dengan maksud menggertak nenek tersebut. Nenek itu bernama Cao Tianxiang dengan cucunya yang bernama Yiran. Cucunya tersebut mempunyai kekuatan roh level 30. Beliau mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih awal menemukan ular itu, sehingga beliau meminta kepada mereka semua untuk menyerahkan ular tersebut. Dan beliau membuktikan pernyataan itu dengan menunjukkan 3 bekas luka di bagian perut si ular, akibat dari sabatan tongkat sakti miliknya. Di sini, guru Zauji sedikit ragu untuk melawan nenek tersebut, karena beliau sangat yakin nenek itu tidak sendirian, melainkan dengan suaminya yang bernama Meng Su. Dan entah kemana keberadaan suaminya saat itu. Yang pasti keduanya terkenal dengan ular naga yang tak terkalahkan jika kekuatan keduanya dipersatukan. Sehingga dari hal itu, guru Zauji sedikit mengulur waktu dengan sedikit basa-basi dan menunjukkan kemampuan roh muridnya yang juga sudah mencapai level 30, yaitu Oscar. Dan mengetahui Oscar mempunyai level yang sama dengan cucunya, seketika itu juga nenek itu pun langsung membuat keputusan untuk melangsungkan pertarungan antara keduanya, dengan ketentuan yang menang akan mendapatkan ular tersebut. Namun pada kenyataannya, Oscar mempunyai martasol bertipe makanan, sehingga ia pun tak dapat melangsungkan pertarungan tersebut. Tangshan yang merasa iba kepada Oscar, ia pun lantas menggantikan dirinya untuk bertarung melawan Yiran. Meskipun dirinya baru mempunyai level 29, yang masih selisih 1 di bawah Yiran. Dan keduanya pun bertarung. Nampak di sini, Tangshan lebih mendominasi pertarungan tersebut. Dengan kekuatan tangan kebal yang telah ia peroleh dari Sekte Tamen, ia pun hampir berhasil merebut tongkat sakti beracun milik Yiran. Dan demikian itu membuat Yiran sangat marah sampai Yiran mengeluarkan kekuatan roh miliknya. Dan Tangshan pun mengimbangi hal itu juga dengan kekuatan roh miliknya, sehingga keduanya pun saling uji kekuatan roh. Jadi, siapakah yang akan menang?
Ya, dugaan kalian benar, tentu saja Tang Shanglai yang memenangkan pertarungan tersebut. Sehingga nenek Cao pun mengakui kekalahan cucunya dan mengikhlaskan ular tersebut. Alhasil, tanpa keraguan sedikit pun, Oscar langsung mengakhiri hidup si ular dan menyerap cincin jiwanya. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, admin sarankan untuk like video ini dan jangan lupa padamkan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari One Mas Movie. Dan akhir kata, sampai jumpa di video saya selanjutnya.